sedangkan sifatul mukmin itu sendiri bisa membuahkan al-muttaqin atau tidak. Tapi di sini kok malah mengebetkan loh. Ora bener loh. Definisi mukmin dahulu itu melahirkan al-muttaqin. Nah, kalau kita tafsir dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sifatnya al-muttaqin al-anbiya berbeda, muttaqina para rasul berbeda, muttaqina para al-ulama wal auliya il mutaqaddimin al-kubarok ya juga berbeda. Sifat awam mukmin yang sifatnya awam juga berbeda. Kadar keimanan atau kadar ketakwaan. Tidak usah kita berbicara terlalu tinggi para anbiya maupun para rasul. Yang kita tanyakan khusus untuk para aulia. Para aulia itu di dalam ibadah ini itu tidak pernah berpikir esok mangannya apa, besok makan apa. Hari esok adalah hari esok, hari ini adalah hari ini. Kadar sifatnya para aulia begitu. Hal yang demikian itu untuk menghindari apa? Sifatul israf. Untuk menghalau sifatul israf ditangkal dengan tidak pernah memikirkan hari esok apa yang dimakan. Yang diperhitungkan oleh para beliau cuma satu, besok itu husnul khotimah atau tidak. Itu kelasnya juga berbeda. Nah, sifatul mukmin yang awam sifatnya, pembangunan keimanan itu yang harus diutamakan begini, sehingga bisa membuatkan mukminun taqiyun. Arahnya ya, pasti kadar yang berbeda antar takwanya orang mukmin. Kalau kita ini masih besok, ya, cara dagang itu masih mikirkan besok itu pasaran nih apa, besok pasaran ngejar pasaran di mana, itu kita. Yang petani besok itu ngerabuk. Ya rabuk itu apa? Saya mikir ini banyunya besok begini di mana? Itu masih banyak berpikir sifatul mukmin, kekhawatiran. Kalau besok tidak bisa merabuk dan sebagainya. Makanya kita garis bawahi bahwa ya tawakal ala Allah pasti tidak terlepas daripada ikhtiar. Ya. Anda punya rumah, kalau malam hari atau mau bepergian itu dilambari, didahului dengan sifat kekhawatiran. Kekhawatiran ke dalam iki aku ora perlu pirang dina ninggali keluarga piro. Cukup untuk 3 hari atau 3. Tempatnya sedina 50.000, ya tak kekai wong 3 dina 150.000. Nah, ada kekhawatiran tambah lagi. Iku nek ngene-ngene wis tak tinggali 250.000. Itu disitulah. Nah, selepas daripada itu kekurangan ini tak pasrah kering Allah Ta'ala, tapi sudah ikhtiar. Tapi ikhtiar itu tidak berarti menghalau, menyisihkan atau menepis perkara keimanan. Memang kadarnya mukmin ya semono kan duwe. Yang kedua, kita mempunyai sifat khawatir. Jam 12 selawan kok belum dikancing, belum ditutup, jendela belum. Khawatir. Setelah kita cek pintunya, gambloke lengkap dan sebagainya, baru kita mengucapkan tawakal ala Allah.
Definisi tawakal ala Allah untuk menunjukkan kepada si mukmin atas ketidakmampuan. Bukan sekadar pasrah, tapi dalam pasrah ini ada kandungan untuk menunjukkan bahwa dirinya itu tidak mampu. Itu hakikatul tawakal. Nah, makanya harus tawakal ala Allah bahwa hasbuh. Wa may yatawakkal ala Allah bahwa hasbuh. Nah, orang ini sejauh mana perasaannya merasa ketidakmampuannya. Ono kalane tawakal tapi degek. Tawakalnya itu seolah-olah malah menunjukkan kegengsian. Ini tidak benar. Kalau sudah tawakal ala Allah adalah totalitas untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ora duwe daya apa-apa Gusti, kabeh nek kagungane panjenengan. Nah, totalitas ini yang jaminan hasbuhnya luar biasa. Tapi kalau orang itu sendiri melentur dalam bentuk ketawakalannya, mana mungkin hasbuh itu akan diberikan total. Malah dapatnya tes-tesan. Karena aku sih rumongso mampu, aku sih iso. Ya. Jadi kalau sudah makna tawakal ala Allah, fandur ila nafsak. La quwata la haula wala quwata illa billah. Satu. Makanya tawakal di sini li ziyadati ta'ah. Tawakal di sini li ziyadati ta'ah untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, untuk melahirkan apa? Rasa butuh ring Allah kan. Banget butuh. Yang ketiga, al-khauf war-raja. Ya. Selalu takut tapi mengharap. Nah, disinilah tidak berarti tinggal ikhtiar, betul? Tidak berarti meninggalkan ikhtiar. Contoh yang gampang. Petani itu yang namanya ikhtiar cukup. Dari mulai mencangkul, gajah, meluku, utawa garu cara Jawane, terus tebang. Sebatas kemampuan tebang. Tauhid berbicara. Ikhtiar itu hanya sampai tebang. Selesai. Apa kalian mampu menumbuhkan itu biji? Betul, hidup. Bisa enggak? Nah, ning di tauhidmu, ning di tawakalmu. Ikhtiarmu tetap sebatas kaki tebang. Diberi pelajaran lagi oleh Allah Ta'ala, tumbuh. Orang ubah tidak bergerak, apa kok bisa tumbuh? Padahal akarnya itu berapa? Kok bisa dia hidup? Mampu untuk menyerap. Dari posisi yang lemah. Butiran padi itu lemah. Tumbuh kan? Tumbuh. Tanjur, ikhtiar. Bibitnya jatuh di semua saat balik ke sawah. Baru tanjur. Nah, tanjur pun ada ilmunya. Di samping satu sisi tawakal ala Allah, tapi ada ilmunya. Tidak ada orang tanjur itu maju, itu tidak ada. Orang tanjur mesti mundur. Iya. Enggak kata lempeng. Ini nalikane mundur kowe ora sadar. Ini nek mburi ngono ula,
utawa ana pacul kepaduk dan sebagainya, sampean ora urusan. Lali kan? Nah, itu buat tawakal Allah. Kok kowe mantep. Mundurmu kok iso mantep ngono nek mburi ana belinge utawa kecocok ning dute iku kok iso wani ae. Betulnya kan Anda pakai sepatu yang segini ya. Nah, ana belinge ana apa aman. Kan gitu ya. Kok tidak? Sadar atau tidak, panjenengan sudah tawakal Allah. Nek sampai ora tawakal Allah, mengok mburi mana-mana. Ora-ora no. Ono begini. Pas ono pakai karot kene. Kok enak ae mundur. Sampai pada batasan tadi itu. Ikhtiar lagi banyoni. Sabahnya kesian. Ditantang lagi sama Allah Ta'ala, bisa ndawake tukule apa ora, menumbuhkan lebih tinggi. Ditantang lagi sama Allah Ta'ala, bisa membuahkan atau tidak. Nah, siapa yang bisa membuahkan? Allah Ta'ala. Tapi sebatas mana ikhtiar Anda? Ya nyeblok. Jadi namanya ikhtiar dan tawakal, la tufarriq ma bainahuma wa kulluhuma li ziyadati ta'ah. Kemana aku nahu deh. Jadi wong ikhtiar tanpa tawakal ya salah. Wong tawakal tanpa ikhtiar juga salah. Lanjut. Di sini kalimat hudan. Nah, kalimat hudan itu bisa jadi masdar. Lah masdar itu ya butuh fa'il, terkadang butuh fi'il atau fa'il, terkadang ya ora. Sampai memahami zalikal kitab. Zalikal kitab hudan. Ilmu takin peranan hudan itu tanpa hadi itu tekan di. Nek hudane wis cukup. Zalikal kitab. Ning zalikal kitab itu turmurune ning sapa? Apa sekonyong-konyong turun ning wong mukmin? Tanpa melalui risalah atau nubuah. Mustahil. Pasti ada tempat yang diturunkan, tempat turunan. Bahwa Nabiuna Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa hadi. Inna huda hudallah wal hadi hadi Muhammad. Anda mempelajari hudan tanpa hadi tidak mungkin paham atas zalikal kitab. Jadi gitu ya. Arep ngaji Quran tanpa guru tafsir sak udele dhewe ya miring suwi-suwi itu. Ya. Itu diantaranya. Jadi posisi dalikal kita pun sangat penting sekali. Kalimat dalika itu sudah mencakup hudan bahati sudah dijawab oleh Allah Ta'ala, dan dari kalimat dalika itu sudah mencakup. Sebab dalikal kita bukan menunjukkan untuk mufrad saja, tapi si penerima dan yang si pemberi sudah menjadi dalikal kita hudan. Nah, hudan tidak bisa, untuk bisa al-muttaqin tidak bisa tanpa hadi. Contoh, sampean kalian kalau saya ini menangin jeng Rasul enggak? Lah, rukuk sujudnya itu ikut siapa? Ini Quran ono. Ini piye carane sujud karo rukuke piye? Jur ikut siapa? Ya ikut Kanjeng Nabi. Lah menangi ora apa? Jumpai Rasulullah.
Lah hadits Kanjeng Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni. Ya sampean bisa sujud rukuk tanpa tawasul karo sahabat sing weruh sallu kama ra'aitumuni sallu. Lah sing ngendika maneh sahabat nyambungno dawuh Kanjeng Nabi sallu kama ra'aitumuni salli tanpa tabi'in teko ndi? Hingga tabi'ina disinilah muncul ahkamus sholah yang luar biasa litashil umat. Munculnya beberapa madhab-madhab yang cukup bisa dipercaya hingga digabung menjadi madhab 4 yang pokok untuk litashilil umat. Itu dasarnya. Untuk mempermudah umat, bukan untuk ikhtilaful umat. Maka disebut ikhtilaful ulama rahmah karena dua-duanya menjinjing. Untuk menjinjing meringankan beban ulama wali tahdir untuk pelajaran, bukan sekadar untuk meringankan. Nah, tanpa hadi di sini tidak mungkin. Nah, disinilah peranan hadi. Nah, kadarnya al-mutakin itu tadi pertanyaan. Hudan lil mutakin ya jelas. Dasar-dasar itu pokok apa diantaranya untuk memperkuat al-mutakin, kuncinya sudah diberi oleh Allah Ta'ala 3 hal. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini manajemen yang paling rapi. Ini saya mengajian ini sebenarnya saya mengulang dulu ya sering saya tafsirkan. Di Quran itu program sudah luar biasa. Untuk kekuatan al-mutakin diberi 3 hal kekuatan. Yang pertama, bagaimana cara memperkuat ideologi dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Memperkuat ideologi dalam beragama, dalam berbangsa, dalam bernegara, lengkap di dalam alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, pembangunan manusia seutuhnya wa yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum, pembangunan ekonomi untuk al-Islam, al-muslimun. Jadi al-muttaqin ini mencakup betul-betul sudah dididik oleh Allah Ta'ala. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Di sini menunjukkan keintelektualan ilmuwan apa yang ada di dalam dunia Islam sangat luar biasa. Bukan dogmatis semata. Kita dakwah gimana caranya? Ya pembangunan ideologi dahulu. Nahnu minal muslimin, nahnu minal mu'minin. Hal nahnu min ahli sunnah wal jamaah aula atau amla. Kita ini al-mu'min muslim tapi yang golongan ahli sunnah wal jamaah atau tidak? Itulah. Nah, peranan ini kita harus tahu. Bagaimana dengan ahli sunnah wal jamaah? Bagaimana cara menafsirkan alladzina yu'minuna bil ghaib? Nah, itu. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Pembangunan manusia seutuhnya terutama di dalam salat, hubungan vertikal antar kaulo karo pendoro. Hamba dengan Tuhannya. Bagaimana pembangunan kedua antar manusia antar antar manusia dengan manusia mencakup. Kalimah ini menjawab isinya alhamdulillah. Utai sing pujikan Bapak iku qadim alal qadim, qadim alal hadits, hadits alal qadim, hadits alal hadits, mencakup di dalam isinya salat itu tadi. Qadim alal qadim, qadim alal hadits, hadits alal qadim, qadim alal hadits alal, mencakup semuanya di dalam as-shalah. Itu perlu pemetaan tersendiri. Nah, buah daripada ini ideologi maupun pembangunan manusia seutuhnya, segi material perlu ditunjang, pembangunan ekonomi dan lain sebagainya dengan melalui hasil karyanya, ya diantaranya membuatkan wa mimma razaqnahum itu dengan arti luas dari sedekah sampai infak, hadiah, zakat sampai dan lain sebagainya. Inilah.
Jadi kalau kita tahu definisi kadar mutakin ini ya terlalu jebarnya diterangkan. Wallahu a'lam. Ada dalam dogma tanpa kontekstual, tanpa konteks. Disinilah hebatnya ahli sunnah wal jamaah dalam mempelajari Quran wa hadis, melahirkan keuniversalan Al-Quran dengan membuat itu konteks. Siapa konteks-konteksnya? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan beberapa tokoh-tokoh ulama minal muhadditsin, mufassirin, dan mujtahidul madhab. Itulah hebat. Akhirnya kita luas. Makanya tafsir tidak satu tafsir. Ada Nasafi, ada lebih lagi punya yang jelas tidak punya kita yang kayak Jalalain barang lebih ma'ruf. Tapi Tontowi Johari sampai 54. Wah, ketergantungannya kepada logika Tontowi Johari luar biasa. Kita tidak boleh menolak. Itu indahnya ilmu tafsir yang luar biasa. Apalagi kita membaca tafsir Ibnu Katsir. Jangan membuka Ibnu Katsir dahulu kalau belum pengalaman dalam tafsir-tafsir yang lain. Jangan bangga dulu ngaji tafsir Ibnu Katsir. Bapak Anda sadar atau tidak? Ayat yang buat nafsiri satu ayat lagi di dalam Ibnu Katsir itu berbeda asbabun nuzulnya, tidak sama. Hadis untuk menafsiri hadis itu lughatan, balaghatan faqat, tapi urudil hadisnya tidak sama. Nek kowe ora pengalaman teng kitab-kitab kanggo perbandingan muqabalah ma bainal kutubain atau sulat sak piturute, mana mungkin Anda akan bisa mempunyai argumentasi yang cukup kuat. Karena apa? Tidak mempunyai perbandingan yang cukup berbobot gitu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur id ya'idukumullahu ihdata ifataini al-ira awin nafira annaha lakum wa tawaddun aituriduna anna wairada bisyawkati ay al-taksi wasilahi wahya al-iru takunu lakum likilati adatiha wa udatiha bikhilafin nafiri wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqo ayyudhirahu bi kalimatihi as-sabiqah bi zuhuril islami wa yaqta'u dabiral kafirina. Sampaikanlah wahai kekasihku Nabi Muhammad atas janji-janji Allah kepada kalian semua, kepada salah satu dari dua kelompok, bahwa mereka nanti akan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Bisa guru tekan. Ikut. Abdul Hashim guru tekan. Rafiq. Belum kelihatan. Dan Allah menghendaki bahwa Allah akan menampakkan perkara yang benar dengan kalimat-kalimat Allah yang telah dahulu zuhurul Islam zaman dahulu telah disampaikan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad, sebelum kajian Nabi Muhammad, disampaikan bahwa nanti akan ada Nabi Muhammad yang membawa agama Islam.
liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila, untuk menjelaskan perkara yang benar dan merusak perkara yang batil. Al-batila ay al-kufra walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang musyrik itu tidak suka terhadap hal tersebut. Ay al-musyrikun dzalika. Ukur, katakanlah wahai kekasihku Nabi Muhammad, istastaghitsuna rabbakum, itu ketika kalian semua itu coba ayat mana? Istaghfirul batilah. Wa idzaitu wa hu ibtahu kataina annaha lakum wa tawaddun anna ghayra dzati syauqati takunu lakum wa yuridu wa hu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqada bil kafirina ayyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Itu maknanya itu merusak gitu. Maksud di maknanya merusak itu. Mana nih lebih halus deh, menghancurkan kebatilan. Artinya dalam tahap merusak itu berarti orang narik tak tinggal, tapi zahbal batil itu melebur, menghancurkan, melebur segala kebatilan. Lebih apik mana nih melebur. Ya. Melebur segala kebatilan. Lebih halus maknanya, lebih mujmal. Ya nek maknawi ya ngono memang. Nah, tadi kita terhalus. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila, untuk menampakkan perkara yang benar dan melebur perkara yang batil. Ya. Lebur itu tuntas ya. Terus fastajaba lakum anni ay bi anni mumitukum ay muhinukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kemudian Allah mengijabahi pada kalian semua bahwa saya adalah yang memberikan pertolongan kepada kalian. Saya adalah yang menolong kalian semua dengan balasan 1000, dengan adanya tentara 1000 dari malaikat yang mereka semuanya terus-menerus datang untuk menolong Rasulullah. Ai mutatabiina yartikuna ba'dum ba'dun. Perang Badar, Pak. Kaitannya karo perang Badar ini. Ayat itu. Wa'adahum biha awalan summa syarat salatata alafin summa khamsatan kama fi al-imran. Ayat ini luar biasa. Luar biasa kalau kita menanggapi mau jernih dalam ayat ini. Ternyata dakwah itu tidak saklek. Dakwah itu selalu menanti. Kapan kalian mendapat taufik wal hidayah? Tidak hari ini tunggu hari esok. Tidak hari esok, tunggu hari selanjutnya. Terus, mengapa demikian? Perang Badar itu kan cuma hanya 313 para sahabat. Sedangkan mereka sampai 100, 1.200. Bahkan ada penulis sejarah yang sampai 12.000 betulnya dari kufar ini. Ora usah 3.000 malaikat dah. Si jae rampung. Wassalam. Ya, lalu peranan malaikat itu tadi sifatnya menyerang atau tidak? Ya. Sifatnya malaikat itu melindungi persahabatan. Sehingga bentuk jumlahnya pedang sing akeh ngono
tumbak piro, panah piro tidak mengena kepada sahabat karena ditamengi karo para malah bukan terus malaikat menyerang. Satu. Yang kedua, andai kata itu maknanya menyerang, si jaya ora usah 3.000 ya tetap seperti tadi yang saya katakan. Ujungnya bisa diwalik, rampung. Tapi kalau sudah rampung, anak-anak yang ke 12.000 atau yang 12.200 itu njur piye ngene? Sing arep didakwai ku sapa? Wis entek. Dirampungi 12.000. Tidak. Masih memberikan kesenggangan yang luar biasa. Bagaimana yang 12.000 itu keturunannya saya. Itu hebat. Ditunggu karo Allah Ta'ala. Begitu hebatnya juga Allah Ta'ala memberikan belas asihnya sebab Kanjeng Nabi kepada umat di antara apa? Orang mati. Kita toni dino rasa jawab ditani telung dino urusan jawab 7 dino. Makanya no tahlil 3 dino 7 dino. Terus sampai 40 dino urusan jawab 100 dino. Terus bisa ditanyakan terus sampai mendak telung nyewu istilahnya 1.000 hari itu mentok sudah. Nah kalau di situ baru finish iki neraka apa swarga apa siksa kubur apa ora nanti 3 tahun. Didukung oleh ulama-ulama bagaimana meringankan ahli kubur, ahli barzahi dengan bandingan kalimat mang qala la ilaha illallah dakhala hisni waman dakhala hisni amina min adabi. Nah, dengan dasar ini memasukkan ahli barzahi supaya dimasukkan dalam hisnillah. Didukung dengan tahlil itu tadi la ilaha illallah menarik. Itu hebatnya. Jadi kepedulian dunia Islam, al-muslim akhul muslim la fid dunya faqat la yang qati'u bal ilal akhirah, masih kita menyambung. Sebab urusannya bukan wajibah. Kalau yang wajibah zakat, puasa, sholat, yang wajib kita enggak bercampur tangan itu putus itu. Tapi hakul adamiyah di sini peranan antar hubungan adami ini yang diterapkan oleh ulama-ulama min ahli sunnah wal jamaah. Kepedulian kita al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim bukan begitu putus bar ning dunya wis ora ono sangkut paut ya, sampai akhirat pun masih berperan al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Begitu luasnya. Ya sama. Karena dihapus semuanya bar itu. Jadi cara dakwah la fil abna tidak kena bapak ya kena anak ini. Nah itu cara dakwah itu. Sudah diberi pelajaran pada waktu perang Badar itu bagaimana hebatnya Al-Quran, bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya. Lanjut. Wa ma ta'alallahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillahi innallaha azizun hakim. Nah itulah jawaban dari tadi. Itu sudah dijawab ke bawahnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi harus dijawab oleh Allah Taala ini. Jawaban. Jadi Allah Taala nurunkan ayat itu dengan bukan lek saja. Nanti tunggu. Bertayat itu pasti nemukan jawaban apa. Jadi makanya mau tafsir itu sing teliti sithik. Aja dedekno masalah ke rampungke cara maca. Nanti baru ketemu jawaban-jawaban. Ini pas-pasan tak ya. Cuma saya itu belajar sama guru saya Mbah Abdul Malik tentang tafsir itu, ya maaf saja,
tapi orang malah tambah pinter, malah tambah goblok, tambah bodoh nih. 11 tahun saya belajar sama guru saya khusus dalam bidang tafsir, Taqi Abdul Malik. Ini orang semakin pinter mending dan ya. Semakin goblok kalau ayah. Itu dia. Muga-muga sing pinter kowe ne aja akune. Lanjut. Yuskur, sampaikanlah wahai kekasih Nabi Muhammad, yusikum an yu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'al yudhhirukum bihi wa yudhibu ankum rizqa syaitan. Sampaikanlah wahai kekasih Nabi Muhammad, ketika ngantuk itu meliputi kalian dan memberikan perlindungan, ay amanan mimma hasralakum minal khawfi, yaitu memberikan keamanan dari ketakutan dari, dan itu merupakan perlindungan minhu dari Allah Ta'ala. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'al yudhhirukum bihi. Nah ya jelas wis seru mana. Lah iki perang Badar. Perang Badar itu begitu sahabat yang meninggal cuma pira telu tok itu salah. 13. Termasuk Ubaidah bin Abdul Jarrah. Adapun kufar dedengkote sik sing mati malah dudu sing bukan yang Yahudi, tapi dedengkotnya kufar 70 orang. Itu dibabat luar biasa. Setelah itu mereka kocar-kacir karena dedengkotnya itu. Makanya dari Sayyidina Ali itu benar. Laisal fata apa itu? Mangkola kana api. Terus Walakin al-fata ada. Itu kalimat bijaksana dalam pemahaman. Makanya kalian ini jangan suka minder. Aku jadi kiai apa iso, bapakku jadi kiai. Lah inilah penyakit itu. Mbakku itu turunan ulama, aku itu ya, apa mungkin aku di pesantren akan saya bisa jadi kiai. Nah, itu tidak boleh. Zaman para sahabat, bapaknya sebagian besar para sahabat lam yu'min. Mautihim itu lam yu'min, belum beriman. Pasti kekecewaan terhadap para sahabat karena ingat orang tuanya yang belum aslam. Itu pasti ada. Melu gelo ngono lho. Bapakku kok ora sampai oleh taufik kali jaya. Sayyidina Ali pinter. Laisal fatah. Lho, itu hebatnya. Oh wis ora usah ngomong mbahku ku ngene, datukku ku ngene. Wah, mbahku ku ngene-ngene. Saiki kowe piye? Ngono ae bar. Itu dipungkasi oleh Sayyidina Ali itu. Supaya apa? Tidak minder mikirkan para sahabat bapak itu durung Islam dan lain sebagainya. Lah sing kanggo dhewe buahe. Lah aku pesantren ya percuma tok. Lah percuma kenapa? Ora bakal dadi kiai sekali pinter-pinter kang ngaji tok. Lah kira kebalik pemahaman. Ya harus apa jur Allah Ta'ala diberi sifat keserem, mempunyai sifat keterpaksaan, menjadikan seorang kiai itu harus anaknya kiai. Tahu tidak, kalau kembali ke sana luar biasa. Satu contoh gampang, Allah Ta'ala itu membuat ayah-ayahnya, ibu-ibunya para anbiya wal mursalin kulluhum yu'minuna billah. Cuma keterangan biasalah karena syar'an. Tapi semua bapak ibunya, para nabi, para rasul semua adalah orang-orang yang sudah beriman. Walaupun sesuai pada waktu itu yang mengikuti ibu bapaknya, entah iman kepada Nabi Musa, apa iman kepada Nabi Isa, atau zaman Nabi Allah Sulaiman, Daud dan sebagainya, sesuai periode-periodenya. Pasti ke sana. Kasare wong ngomong, kasar. Anda itu kalau makan, itu milik piringnya yang bersih untuk mewadai nasinya atau asal piring kotor?
asal piring dong. Hah? Yang bersih. Nah sekarang saya mau tanya, nutfahnya para bapak, anaknya yang akan menjadi ambiya, sebab nutfah itu kira-kira ndelekin kandungan sing kotor apa yang bersih? Ya sudah, itu aja jawabannya, kan gampang gak kalah karo wong mangan. Orang makan aja milih yang bersih piringnya, apalagi yang akan menjadi para ambiya wal mursalin. Itu saja adilahnya. Nah, akal. Paham tuh? Ya. Jadi alaikum bi husnudon terhadap para bapaknya. Dia nak-nak sing takon krungu aku. Beb gimana tuh kalau Azar ayahnya Nabi Ibrahim, siapa sing dia nak-nak itu tuh. Ana aku krungu tesan iki, jare tapi. Dulu ana soal aku krungu. Terus ndi nah, bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim lugat ning bahasa Arab itu ora bakal. Nabi Ibrahim itu bapaknya kaya Azar. Itu yatim, Nabi Allah Ibrahim itu yatim. Nah, ning wong Arab itu kalimat abak itu pengganti bapak, taklik gitu. Betul. Lah dalile gampang ae. Nek ayah kandung, bener ayah kandung. Nalikane Nabi Allah Ibrahim dibakar itu tuntutan rohaniah sebagai seorang bapak tidak bakal mempunyai sifat rasa bodoh. Bukan gue anakku ini tegopati ini mustahil. Contohnya nang zaman Nabi Allah Yusuf, sing siji ngaku anake, sing siji ibu kandunge. Pernah kan? Angel-angel iki kuat nih, hakim kuat ini teko nang Nabi Allah Yusuf, gampang bayi ini lolos ke pedang sigare denge pati sigare ngono, ibu kandungnya sing ibu, bukan ibunya, alias masa bodoh. Itu bedanya ini kan. Bakadar Nabi Allah Ibrahim, nek bapak kandungnya enggak bakal merelakan anaknya. Ya, itulah satu contoh. Karena nomor loro nih, miladuni Nabi Allah Adam alaihissalam sampai tekan ramani Nabi Allah Ibrahim itu nanggung hamlu nurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa tanaqqalahu min adamin wa ila abihima min sahihin bin nikahil Islam. Riwayat hadis an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Satu itu. Nah, yang kedua disebutake tanaqalahu min nur min sayyidah ila min sayyid ila sayyidah. Manusia pilihan. Bukan sembarangan asal nurnya itu pindah-pindah. Lah nek nurin ning Nabi nure iku pramane Nabi Allah Ibrahim seumpamanya Azar, apa tidak mungkin bahwa nurnya Kanjeng Nabi telah pernah dibawa untuk nyembah berhala? Mustahil di sinilah. Jadi itu jelas bukan bapak Nabi Allah Ibrahim. Quran benar. Quran benar. Ya, contohnya la innahu laisa min ahli. Anaknya Nabi Allah siapa? Nabi Allah Nuh. Ya, karena apa? Dengan di sini ada kalimat yang hebat. Nek pancen anaknya Nabi Allah Nuh mutlak. La innahu laisa min abna'i. Ternyata Kan'an itu anak bawaan hamil sebelum dinikah oleh Nabi Allah Nuh. Ada. Jadi nalika kawin karo Nabi Allah Nuh, iku wis nggawa bayi cilik nembe lair. Istilahnya wis bubar nifas. Lah itu kedadiane Kan'an itu. Jadi bukan anak kandung Nabi Allah Nuh. Makanya Kanjeng Allah Taala dawuh apa? Innahu laisa min paham itu. Tapi kan wong sing ora seneng anak putune Kanjeng Nabi, ya enak bae dalile buktine anak Nabi Allah Nuh ae. Kan'an ngono ae dipadak-padakno Kan'an ora nas inama yuridu dzalimu hiban kumurisan ahlil bait
Lah putra wayahe Kanjeng Nabi ra ono anake. Inama yuridu dzali dhibak kumurisan ahlil bait tahirukum tadhira. Lah ya iku aja kanggo bandingan. Oh terus pamane Nabi Allah. Ana Kanjeng Nabi Abi Lahab. Lalu pamannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sendiri tidak mampu mengislamkan pamannya. Oh itu apa duwe pahaman taufik wal hidayah itu ning tangane manusa apa ning tangane Allah Taala. Nek taufik wal hidayah ning tangane manusa, lah apa adek luti kok dakwah ngitar ngalor ngidur perlu apa? Kalau Islam. Lebih Tegal. Islam kabeh. Kesel-kesel mendah. Itu menunjukkan bahwa taufik wal hidayah bukan di tangan manusia, di tangan Allah Ta'ala. Lah jadi gua alasan umpamane dhewe ora iso ngislamake lho sangkut paut iku duwe pendapat ngono ku jane Kanjeng Nabi tahu salah karo raimu salah apa. Gowo-gowo iki. Ya kasare. Kalau ayatnya ini kan suratnya kena tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu wa ma terus la talahabi wa mura'atu hamma terus sing hamalatal hatab sapa jauh jatuh lan Abi Lahab jelas mutlak kesalahannya orang yang hamalatal hatab. Nah, berarti ada kesalahan, dua kesalahan sing mendorong Abi Lahab sampai hamalatal hatab itu apa? Bujuk ini Nabi Abi Lahab. Wah itu metikile, buahile naudzubillah. Jadi kayu beratnya diangkat daripada ngopai wong ora ono iki masalah. Minal metitil wal aladun itu. Jadi kesalahannya Abi Lahab tidak mutlak. Sing dominan sekali wa mro'atu dulu niku hebat. Tapi wong ora ngerti nafsirake disalahake Kanjeng Nabi upamane dhewe kok muni burung ora iso ngislamake. Dah niki walik-walik. Wallahu a'lam. Lanjut. Ya bentar lagi Beb Ahmad kan ngisi. Kau sebagai uwi wah. Maaf aku baca Inggris sedikit aja.